Shalom teman-teman muda, saya memiliki sebuah referensi film pendek yang diambil dari Thailand. Jadi ini adalah sebuah film inspirasi. Dalam film ini, tokoh utamanya itu adalah seorang pria yang bisa dibilang tidak cukup kaya dalam ekonomi. Dia justru terlihat sederhana. Uniknya di sini adalah di tengah kesederhanaannya itu, dia itu mau membantu orang-orang yang kecil di antaranya. Dia selalu membantu pengemis, dia selalu membantu ibu-ibu yang kesulitan membawa gerobak. Bahkan ketika dia makan di restoran, lauk yang dia punya itu hanya nasi dan ayam. Tetapi dia dengan rela hati dia memberikan ayamnya itu kepada anjing tersebut. Unik bukan teman-teman? Di tengah kondisinya yang miskin ini, dia tetap mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan hewan sekalipun dia tetap mau berbagi. Kok bisa ya ada orang yang seperti itu? Orang yang seperti ini hanya ada di film saja atau di dunia nyata juga ada. Dan teman-teman, ternyata orang-orang seperti mereka ini tidak hanya ada di film saja, tetapi di dunia nyata mereka juga ada. Hal ini saya temukan pada pengalaman saya sendiri. Kebetulan saya adalah seorang penjaga piket di kampus. Hari-hari tertentu saya bekerja dari jam 2 sampai jam 9 atau dari jam 7 sampai jam 2. Nah, ketika saya bekerja jaga piket, saya selalu bertemu dengan orang-orang baik yang selalu memberikan makanan kepada saya, entah itu dari dosen, dari tamu-tamu kampus, atau bahkan dari teman-teman mahasiswa sekalipun. Tapi uniknya di sini, ketika saya jaga piket, ada orang yang lebih kecil daripada saya, dia mau berbagi dengan saya. Orang itu adalah bapak-bapak penjaga parkir di toko sebelah kampus saya. Jadi ketika saya sedang jaga piket, bapak itu sempat bertanya kepada saya, "Sudah makan belum?" Otomatis saya sedang ada di depan laptop sedang mengerjakan tugas. Saya bilang, "Belum pak, saya masih ngerjain tugas." Saya pikir bapak itu hanya basa-basi bertanya saja, tapi ternyata bapak itu justru memberikan saya sebungkus nasi. Tentunya ketika diberikan makanan dan minuman itu saya cukup kaget. Awalnya saya sempat tidak enak juga untuk menerimanya, karena saya juga memikirkan kondisi beliau. Dari pekerjaannya menjadi seorang tukang parkir, beliau pasti mendapatkan uang tidak bisa dibilang cukup besar. Tapi justru dia memberikan nasi kepada saya, ia bisa dibilang saya masih mampu membeli makanan pakai uang pemberian orang tua saya. Pada akhirnya saya menerimanya karena bapak itu langsung pergi. Sama seperti dalam film tadi, orang baik akan menjadikan kebaikannya suatu hal yang rutin. Dan itulah yang dilakukan beliau ketika saya jaga piket. Beliau selalu memberikan saya makanan dan minuman, entah jajanan kecil sekalipun. Kadang saya berusaha untuk menolaknya dengan alasan tidak enak jika uang yang harusnya bapak itu pakai untuk membeli makanannya sendiri malah dipakai untuk memberikan makan kepada saya. Dan ketika saya menceritakan ini kepada teman saya bilang, "Kalau ada orang yang seperti itu, jangan ditolak. Itu sama saja kamu menolak kasih Allah melalui orang-orang kecil seperti mereka." Dari situ saya pun tersadar, ternyata kasih Allah itu tidak hanya pada orang-orang yang kita kenal saja, tetapi orang kecil, orang asing sekalipun seperti mereka, Allah itu hadir di tengah-tengah mereka menyapa kita. Teman saya sudah menyadarkan kita semua bahwa Allah itu hadir di dalam diri mereka. Jadi sejauh mana kita sudah sangat mengenal Allah? Apakah kita selalu sadar bahwa kasih Allah menyapa kita melalui orang kecil seperti mereka? Justru kita kadang tidak sadar dengan rupa Allah yang seperti itu, sehingga membuat kita sampai tidak mengenal Allah ketika berhadapan dengan orang-orang kecil. Sebetulnya kebesaran kasih Allah justru akan nampak besar dari orang-orang kecil inilah. Hal ini mengingatkan saya pada bacaan Injil dari Matius 25:31-46. Yesus berbicara, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Lalu dijawab oleh orang yang mendengarkan itu, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, kami memberi Engkau minum?" Dan jawabnya kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Pada beberapa dokumen gereja juga sempat dibahas, kita semua telah dipandang dengan belas kasih ilahi. Kalau kita menghampiri Tuhan dengan tulus dan mendengarkannya dengan saksama, kita mungkin akan mendengarkan teguran ini. "Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Kutipan dokumen ini membawa kita untuk merenungkan bersama-sama bahwa kehadiran Allah bukan hanya dari orang-orang yang kita kenal saja, tetapi dari orang asing
dari orang kecil seperti mereka, Allah juga hadir menyapa kita. Marilah kita merefleksikan kembali kehidupan kita. Sejauh mana teman-teman mengenal dan menyadari kehadiran Allah dalam hidup teman-teman.